Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mustaqimah Karisma Harini, mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UNS 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan berikan sedikit materi tentang sumber ajaran Islam. Yuk, mari disimak bersama-sama. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam itu ada 4. Yang pertama, yakni Al-Quran. Semua sumber ajaran Islam itu berasal dari Al-Quran. Semua ada dasarnya di Al-Quran. Kemudian sumber ajaran Islam yang kedua yakni Sunnah, yaitu semua tentang perilaku Rasulullah. Itu semua disebut sunnah, baik perkataannya, perbuatannya, kebiasaannya, bahkan diamnya, dan lain sebagainya. Kemudian, hubungan hadis dengan Al-Quran. Ini juga merupakan kaitan antara hadis dan Al-Quran yang juga merupakan sumber ajaran. Dan yang terakhir adalah ijtihad, yakni usaha untuk membuat suatu hukum. Keempatnya ini dipakai sesuai dengan jenjangnya. Dan yang paling diutamakan adalah Al-Quran. Kemudian As-Sunnah, dan jika tidak ada di situ, maka boleh menggunakan metode ijtihad. Selanjutnya, mari kita ketahui hal-hal tentang Al-Quran. Yang pertama yakni tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dalam ajaran Islam. Kerangka dasar Islam itu merupakan Al-Quran. Dan juga Al-Quran ini sebagai pedoman bagi umat muslim. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan juga menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, secara garis besar, Al-Quran memiliki kandungan-kandungan sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang ketauhidan, yakni tentang keesaan Allah, memperkuat keyakinan pada Allah. Kemudian yang kedua adalah syariat. Ini misalnya bagaimana tata cara sholat. Kemudian yang ketiga, akhlak dan lingkupnya. Yang keempat, kisah umat manusia di masa lalu, misalnya kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh. Yang kelima adalah janji dan ancaman, serta yang terakhir ada tentang hukum dasar dan juga ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad menerapkan cara memelihara Al-Quran melalui metode hafalan dan juga tulisan. Nah, berikut ini adalah metode penafsiran Al-Quran yang berkembang. Yang pertama adalah tafsir tahlili. Jadi, ini menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan hadis Rasulullah. Kemudian yang kedua, tafsir ijmali, yakni menafsirkan secara singkat dan global tanpa ada uraian panjang lebar. Misalnya, tafsir tentang perintah sholat. Kemudian yang ketiga, ada tafsir muqarran, yakni memilih ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama dengan membandingkan penafsirannya dari segala segi, misalnya tafsir tentang zakat. Dan metode tafsir yang terakhir adalah tafsir maudhu'i, yakni menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu masalah, kemudian dikaji dari berbagai segi. Ini misalnya tafsir tentang vaksin. Yang selanjutnya adalah sunnah. Nah, apa sih sunnah itu? Cara bahasa, sunnah berarti tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat. Sedangkan secara istilah, sunnah berarti keseluruhan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau penetapan. Kemudian, pembagian hadis. Jadi, di sini hadis bisa ditinjau dari jumlah perawinya dan juga dari segi kualitasnya. Bila ditinjau dari jumlah perawinya, maka hadis itu terbagi menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang mana hadis ahad itu dibagi lagi menjadi 3, yakni masyhur, aziz, dan gharib.
Sedangkan bila ditinjau dari segi kualitasnya, hadis itu terbagi menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi suatu hadis bisa disebut dengan hadis sahih. Yakni yang pertama, syarat sanadnya harus bersambung, kemudian rawinya bersifat adil, yang ketiga, rawinya sempurna ingatannya, tidak ada ilat dan juga tidak ada janggal. Selanjutnya adalah hubungan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan rujukan yang pasti dan tetap bagi segala macam perselisihan, tidak melahirkan pertentangan dan permusuhan. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Yakni taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Sehingga kita melakukan sunnah, mempelajari hadis dan juga mengamalkannya, maka pada saat itu juga berarti kita juga taat kepada Allah. Keberlakuan hadis sebagai sumber hukum dapat diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Al-Quran hanya memberikan garis besarnya dan juga petunjuk umum, sehingga masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci dan lebih lanjut, yakni dalam hadis. Sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad, yang mana ijtihad itu jika ditinjau dari segi bahasa berarti bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran, sedangkan secara terminologi, ijtihad adalah pengerahan segala kemampuan oleh mujtahid untuk mendapatkan hukum syara yang bersifat zani tentang suatu masalah. Kemudian ijtihad ini dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan dan dilakukan di medannya. Medan ijtihad yakni yang pertama, masalah baru yang hukumnya itu belum ditegaskan. Contohnya tadi tentang vaksin. Kemudian yang kedua, nazani dan dalil hukumnya diperselisihkan. Kemudian yang ketiga adalah hukum Islam yang ta'akuli. Nah, sebelum melakukan ijtihad, berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yakni harus menguasai bahasa Arab, kemudian juga mengetahui isi dan sistem hukum Al-Quran serta ilmu-ilmu untuk memahami Al-Quran, mengetahui hadis-hadis hukum dan ilmu hadis, menguasai sumber hukum Islam dan metode menarik garis hukum dari sumber hukum Islam, kemudian mengetahui dan menguasai kaidah fikih, mengetahui rahasia dan tujuan hukum Islam, serta harus jujur dan ikhlas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita dan juga membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.